Halo adik-adik, apa kabarmu semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cermin, yaitu cermin cekung. Sendok adalah salah satu benda yang mempunyai dua cermin sekaligus, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Pernah bercermin di depan sendok? Bagaimana hasilnya? Coba bercermin di depan bagian yang cekung. Kenapa nampak terbalik ya? Untuk mengetahuinya, kita akan bahas sekarang juga. Oke, mari. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkungan ke dalam. Bersifat konvergen karena dapat mengumpulkan cahaya atau disebut juga cermin positif. Kita dapat menemukan cermin cekung ini pada bagian permukaan depan sendok, pada reflektor lampu kendaraan, pada slide proyektor, pada senter, dan pada mikroskop cahaya. Bagian-bagian cermin cekung seperti gambar berikut. Ada titik O, yaitu titik pusat permukaan cermin. Titik F sebagai titik fokus atau titik api utama. Dan ada titik M yang menggambarkan titik pusat kelengkungan cermin. Titik M menggambarkan pula jari-jari kelengkungan cermin. Oleh karenanya, titik M ini bisa juga dilambangkan dengan R. R adalah jari-jari kelengkungan. Titik M mempunyai panjang 2 kali fokus atau titik fokus setengah daripada M. Karena panjang OF sama dengan panjang FM atau F ke R. Oh ya, untuk titik O, F, M atau R menempel pada suatu garis yang disebut sumbu utama. Terdapat 4 ruangan pada cermin cekung. Pada bagian depannya terdapat ruang 1, 2, dan 3. Sedangkan pada bagian belakangnya hanya terdapat satu ruangan, yaitu ruang 4. Ruang 1 terletak antara O dan F. Ruang 2 terletak antara F dan M. Dan ruang 3 terletak di antara M hingga keluar. Bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin cekung? Kenapa bisa terbalik? Dan apakah semua bayangan pada cermin cekung itu terbalik? Nah, untuk menjawabnya, kita pelajari 3 sifat istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Digambarkan seperti ini. Ada sinar datang yang sejajar atau lurus dengan sumbu utama, setelah menyentuh cermin dipantulkan ke F. Sifat kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan melalui sumbu utama. Nah, sifat ini merupakan kebalikan dari sifat pertama tadi kalau digambarkan seperti ini. Mula-mula ada sinar datang menuju titik fokus dan setelah mencapai cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan M akan dipantulkan kembali melalui titik M. Jadi kalau digambarkan tanda panahnya bolak-balik karena dari M dipantulkan ke M kembali. Untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita gunakan 2 sifat istimewa saja ya yang sering dipakai, yaitu sifat istimewa nomor 1 dan nomor 2. Mari kita coba menggambarkannya. Kita mulai dari benda yang terletak pada ruang 1. Ingat, ruang 1 ada di antara titik O dan F. Ayo kita mulai menggambarkannya dengan menggunakan sifat istimewa yang pertama. Sinar datang melalui sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar yang datang tersebut harus menyentuh ujung kepala benda ya, tidak boleh melewati ataupun memotong. Jadi harus pas di kepalanya ya. Setelah sinar datang menyentuh cermin, maka akan dipantulkan melalui fokus. Sifat kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Karena melalui fokus, tarik garis menuju fokus ke kepala benda. Ingat, harus pas di ujung kepala benda. Panjangkan garisnya sampai menyentuh cermin. Setelah itu, pantulkan sejajar sumbu utama.
Sekarang perhatikan sinar pantul pertama yang berwarna merah itu menuju ke bawah. Sinar pantul yang kedua berwarna biru itu menuju ke atas. Jadi tidak mungkin kedua sinar pantul ini berpotongan atau bertemu di satu titik. Lalu bagaimana caranya agar terjadi perpotongan? Nah, caranya adalah buat perpanjangan sinar-sinar pantul itu ke belakang cermin. Seperti ini. Nah, ketemukan perpotongannya. Nah, titik perpotongan itu adalah kepala bayangannya. Jadi, kepalanya ada di atas nih. Berarti bayangannya bersifat tegak. Dan karena berada di belakang cermin, berarti bersifat maya atau semu. Sekarang bandingkan antara tinggi benda dengan tinggi bayangannya. Mana yang lebih tinggi? Bayangan kan? Nah, berarti sifatnya diperbesar. Jadi, jika benda berada di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Dengan sifat bayangan maya, tegak, diperbesar. Sekarang bagaimana jika benda berada di ruang 2 atau di antara titik F dan M? Sama seperti tadi. Yang kita gunakan adalah sifat sinar istimewa 1 dan 2. Sifat pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sifat yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sambungkan dari kepala ke fokus sampai menyentuh cermin. Lalu pantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kalau yang ini sudah langsung dapat perpotongan sinar pantulnya. Artinya di perpotongan itulah terletaknya kepala bayangan. Coba lihat bayangannya ada di ruang berapa? Ada di ruang 3. Ruang 3 ada di depan cermin, berarti sifat bayangannya nyata. Kepala bayangannya ada di bawah, berarti bayangan bersifat terbalik. Satu lagi, lihat tinggi bayangannya. Ternyata lebih tinggi dari bendanya, berarti diperbesar. Jadi, jika benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, diperbesar. Nah, mudah bukan? Sekarang kerjakan tugas berikut ini. Jika benda diletakkan di ruang 3 seperti gambar berikut, maka 1. Gambarkan bayangannya. 2. Bagaimanakah sifat-sifat bayangannya? Oke adik-adik, baiklah, sebenarnya ada cara mudah untuk menentukan sifat bayangan dan ukuran bayangannya, yaitu dengan aturan 5. Artinya, jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan harus nilainya 5. Kita ikuti contohnya. Misalnya sebuah benda berada di ruang 3. Berarti ruang benda 3. Tambah berapa supaya sama dengan 5? Betul, tambah 2. Berarti bayangan di ruang 2. Dari sini dapat ditentukan sifat bayangannya. Nah, bayangan berada di ruang 2 berarti di depan cermin sifatnya nyata. Nyata, pasangannya terbalik, artinya kepala bayangannya menghadap ke bawah. Nah, sekarang kita lihat benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Artinya bayangannya angka 2 itu lebih kecil daripada angka 3 ruang bendanya. Berarti bayangannya diperkecil. Nah, jadi langsung dapat sifat-sifatnya ya. Selain kita mengetahui pembentukan bayangan menggunakan sifat sinar istimewa, adik-adik juga harus mempelajari rumus-rumus yang ada di cermin cekung. Untuk menentukan jarak fokus menggunakan rumus seperti ini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus atau titik api utama, dan S adalah jarak benda, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan. Jika yang dicari jarak benda atau S, maka rumusnya seperti ini. 1/S sama dengan 1/F dikurang 1/S aksen. Dan jika yang dicari adalah jarak bayangan atau S aksen, maka rumusnya seperti ini. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S.
Sekarang menghitung perbesaran bayangan. Untuk menentukan perbesaran bayangan, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan H aksen per H atau M sama dengan S aksen per S, di mana H adalah tinggi benda dan H aksen adalah tinggi bayangan. Ada dua lambang garis tegak yang mengapit itu adalah angka mutlak. Artinya angka berapapun yang terdapat pada H atau H aksen, S atau S aksen harus bernilai positif, tidak boleh negatif begitu. Dan sekarang ayo kita coba dengan contoh soalnya agar mudah dipahami. Benda berada pada jarak 30 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 20 cm. Tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, dan C. Sifat bayangan. Tuliskan terlebih dahulu yang diketahuinya pada soal tadi, yaitu jaraknya 30 cm. Maksudnya di sini adalah jarak benda. Jarak benda disimbolkan dengan S, sama dengan 30 cm. Jarak fokus atau F 20 cm. Yang ditanya A. Jarak bayangan atau S aksen, B. Perbesaran bayangan atau M, dan C. Sifat-sifat bayangan. Untuk menjawabnya, kita mulai dari bagian A. Seper S aksen sama dengan seper F dikurang seper S. Seper S aksen sama dengan seper 20 cm F-nya ya, dikurangi seper 30 cm S-nya ya. Seper S aksen sama dengan, ya kita cari satu angka yang bisa dibagi 20 dan bisa dibagi 30, yaitu angka 60. Jadi 3 per 60 dikurang 2 per 60 sama dengan seper 60. Jika seper S aksen sama dengan seper 60, sehingga S aksen sama dengan 60 cm. Kita langsung ke B. Di sini yang ditanyakan adalah perbesaran bayangan atau M. Rumusnya M sama dengan S aksen per S. Dan ingat ada lambang angka mutlak. S aksennya jarak bayangan yang sudah kita cari tadi 60, dan jarak bendanya S sudah diketahui 30, sehingga 60 per 30 sama dengan 2 kali, sehingga perbesaran bayangannya adalah 2 kali. Oke, dan sekarang kita jawab pertanyaan C. Sifat bayangan. Sifatnya nyata, kalau nyata selalu terbalik dan diperbesar. Baiklah adik-adik, supaya kamu lebih hebat, mari kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Jari-jari kelengkungan sebuah cermin cekung adalah 12 cm. Sebuah benda ditempatkan di cermin sejauh 8 cm. Tentukan letak bayangannya. Nomor 2. Seorang dokter gigi menggunakan cermin cekung untuk melihat kondisi gigi pasiennya. Cermin cekung itu memiliki jarak fokus 2 cm. Jika cermin cekung itu diletakkan sejauh 1,5 cm dari gigi pasien, tentukanlah A. Letak bayangan yang terbentuk, B. Sifat bayangan yang terbentuk, dan C. Perbesaran bayangan. Nomor 3. Sebuah cermin cekung memiliki jarak fokus 8 cm. Jika bayangan terletak pada jarak 12 cm, berapakah jarak benda? Nomor 4. Sebuah benda yang diletakkan di antara titik fokus dan pusat kelengkungan cermin cekung, tentukanlah sifat bayangan yang terbentuk. Nomor 5. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan,
dan D. Sifat bayangan. Oke, demikian saja dulu video kita kali ini. Dadah.